Reinkarnasi itu atau kelahiran kembali di kitab suci nggak pernah hilang, artinya tetap ada. Kalau kita bahas reinkarnasi, pemahaman kiamatnya jadi lebih clear loh. Reinkarnasi bagi saya itu jadi berbeda. Welcome, masuk suluk dulu, mengalami, nanti akan terbongkar. Justru Anda akan ingin tahu ini. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Jamil, dan Sony. Oke, kita menyelam lagi. Ini long journey. Jadi teman-teman, terima kasih yang terus-menerus bisa bersama-sama untuk belajar bersama para fakir. Disclaimer di garis bawah tanda seru bahwa kita tidak meyakinkan apapun. Ini bukan paling benar, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi puzzle-puzzle. Setidaknya kalau misalkan tidak banyak yang membicarakan topik yang kita bicarakan, bisa menemukan sumber yang kita bisa belajar bersama. Karena kita sesama murid yang terus belajar. Kemarin kita udah bicara tentang pembukaan reinkarnasi, gitu ya. Nah, reinkarnasi ini kita udah sedikit tuh spill bahwa Quran banyak mengatakan, Bible banyak mengatakan, bahkan tradisi Vedanta, Hindu, Buddha itu sesuatu hal yang sudah berulang-ulang gitu. Nah, kita akan bicara bahwa mungkin saya sendiri dalam sebuah pengalaman gitu, memang baru dengar ini juga belum lama ya gitu ya. Dan dari kecil tuh tidak terlalu familiar dengan ajaran ini atau pemahaman ini. Nah, yang jadi pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas bersama adalah kenapa sih reinkarnasi itu seakan-akan hilang dalam ajaran agama? Silakan Mas Anu. Makasih Kang Abu, Bang Darme. Berat terus nih nanya. Nggak ada yang ringan-ringan aja ya. Atau kita nggak ada topik ya? Jadi gini, reinkarnasi itu atau kelahiran kembali itu di kitab suci nggak pernah hilang gitu ya. Artinya tetap ada, ayatnya masih banyak, di Injil ada, di Quran ada. Tapi ini nggak pernah karena konsep yang berubah gitu, penafsiran yang berubah, sehingga ketika baca ayat ini pun nggak pernah dijelaskan secara gamblang. Karena menjelaskan ayat ini harus lewat pengalaman, bukan pengetahuan gitu. Jadi artinya harus sesuatu yang dialami. Dan pengajaran agama itu sekarang mengajak kita untuk mencari pengetahuan gitu, bukan membuktikannya dengan sebuah pengalaman. Jadi kalau kita sampai kepada pengalaman, apalagi bisa naik ke kesadaran lebih tinggi, ya kita akan mengetahui ini semua dengan gamblang gitu, dengan pengalaman masing-masing sendiri. Itu bukan suatu hal yang luar biasa banget ya, memang kebenarannya seperti ini. Jadi mungkin pengajaran-pengajaran harus dirubah ke pengalaman sih. Jadi kita juga nggak bilang bahwa ini suatu konsep yang kamu harus percaya, enggak. Coba ini konsep yang kamu harus kontemplasikan, kalau bisa di dalam suatu. Nah, satu hal lagi kelemahannya ajaran-ajaran agama sekarang, terutama di agama tertentu, tidak mengajarkan kita untuk tafakur, untuk meditasi, untuk tahanuts gitu ya. Padahal para utusan-utusan Tuhan itu semuanya mengalami proses pencerahan yang tidak bisa diwakilkan ya. Itu melalui proses itu gitu. Nabi Musa 40 hari di gunung, Nabi Ibrahim 40 hari di gunung. Itu ada di surat 7 ayat 142 misalnya Musa. Lalu Nabi Muhammad 40 hari di gunung Gua Hiro. Lalu kemudian Yesus mengalami puasa saum 40 hari 40 malam di padang gurun. Jadi semuanya mengalami proses ini ya. Ini nggak dilakukan sih ya. Jadi artinya berarti tidak mengalami gitu. Coba ini kita lakukan masing-masing proses saum, meditasi yang betul-betul kita alokasikan waktu-waktu dalam hidup kita untuk ngalamin ini ya. Kita akan naik ke kesadaran lebih tinggi dan menyadari ini semua dengan hakikat yang sebenar-benarnya gitu. Nah, jadi suluk tuh salik tuh apa? Menjalankan proses ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau bicara kenapa hilang, karena politik sih. Kalau saya bilang
Jadi kalau kita bicara mengenai Kristen misalnya atau itu hilang, awalnya diajarkan, tetapi ada seseorang namanya Theodora. Theodora ini adalah anak pemain sirkus, dan kemudian dia di usia yang sangat muda, cantik sekali dia bisa naik posisi sampai akhirnya jadi call escort girl gitu. Lalu akhirnya dia bisa mendapat koneksi sampai akhirnya dia menjadi pacarnya gubernur di Afrika Timur dari yang mewakili Romawi. Lalu dia kemudian diusir karena kelakuannya nggak bener. Lalu dia pindah ke Konstantinopel dan dia bisa jadi sosialita. Akhirnya jadi pacarnya Kaisar jadi kayak gundiknya Kaisar Justinianus dan jadi favorite concubine-nya dia, lalu kemudian jadi istrinya Kaisar gitu. Dan dia ini membunuh banyak dan kelakuannya kurang bagus lah gitu ya. Sampai akhirnya dia ingin dikenang sebagai dewi gitu, atau goddess, atau Saint Theodora setelah dia mati. Akhirnya dia, tapi di ajaran waktu itu tidak ada ajaran reinkarnasi yang membatasi itu. Bisa-bisa dia dilahirkan sebagai pengemis karena kelakuannya dia gitu, membunuh dan sebagainya itu. Akhirnya dia mengumpulkan pastor-pastor gitu, lalu dibikinlah, bisa dilihat lah ya itu ceritanya. Kemudian akhirnya dihilangkan ajaran ini sampai dia menggulingkan paus, dan dia menempatkan paus pilihannya sendiri yang akhirnya membubarkan ajaran tentang reinkarnasi ini dan tidak diajarkan lagi kemudian gitu. Dan akhirnya jadi Saint Theodora gitu. Artinya politik gitu sebabnya. Di Islam juga politik ya. Kalau ada seorang pemimpin yang kelakuannya nggak benar kan, dia nggak mau rakyat mempercayai bahwa nanti awas loh, hidup berikutnya lo bisa jadi jadi apa lo kalau kayak gitu kelakuannya gitu kan. Akhirnya dia menghilangkan ajaran ini supaya tidak membuat orang-orang itu equal gitu, sama. Kalau kamu buruk, nanti hidup berikutnya kamu, meskipun kamu sekarang jadi raja atau jadi penguasa, kalau kelakuanmu seperti ini, hidup berikutnya kamu akan sengsara loh gitu. Dan sebaliknya gitu. Jadi equality itu jadi nggak ada gitu. Nah ini jadi bahaya, apalagi kalau dia mau anak keturunannya jadi raja. Ya kan, keturunannya lagi jadi raja, wah ini jadi kacau ini. Konsep ini jadi kacau, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya mengambil pemuka agama untuk menghilangkan ajaran ini secara sadar karena urusan politik gitu. Tapi di ajaran Buddha dan Hindu masih ada, di Islam juga masih ada. Yang episode sebelumnya saya sampaikan, ada aliran Islam namanya Alawites sama Druze. Dia masih mempercayai ajaran konsep tentang kelahiran kembali ini. Maka di bahasa Arabnya itu takamus. Takamus itu artinya changing of shirt, jadi ganti baju gitu. Jadi orang yang lahir kembali, atau tanasuk. Tanasuk itu artinya ketika roh keluar dan masuk ke makhluk yang baru gitu. Itu masih ada gitu loh. Nah, karena di kitab suci masih ada gitu. Kata-katanya masih lengkap. Jadi sebenarnya ini memang hilangnya ini karena kondisi-kondisi politik dan sebagainya gitu. Sehingga kita sampai ke saat ini di mana ini ajaran yang jadi asing buat kita lagi gitu. Untuk kita ajarkan lagi, kita sebarkan gitu. Saya sih ngomong begini bukan ada maksud apa-apa ya, ini apa adanya aja harus kita sampaikan kan. Ya. Kalau kita mau nyampein yang semua orang setuju-setuju aja bisa-bisa aja gitu. Tapi kadang-kadang kita harus mengambil jalan yang mendaki dan sulit. Sulit. Bukan jalan yang mudah. Akobah. Hah? Akobah ya. Naik. Padahal katanya ganteng tuh turunan bukan tanjakan gitu. Ganteng turun. Tergantung tapi sih. Tapi jalannya harus tanjak. Ya udahlah ya. Nggak ganteng nggak apa-apa lah, yang penting bener gitu ya. Yang penting akhiratnya oke lah. Thank you Mas. Ini sangat membuka cakrawala sih. Nah, Bang Damai gimana perspektifnya? Ya, Kang Abu, Mas Sony, terima kasih. Kita bincang-bincang lagi mengenai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau seperti yang saya bilang kemarin,
kebanyakan umat Islam khususnya yang saya temui itu memang tidak familiar dengan ini karena nggak dikenalkan. Tidak dikenalkan karena yang mengajari itu juga nggak tahu gitu loh. Udah nggak ada referensi dari dia juga tidak mengalami gitu. Tapi kalau mereka yang sudah memasuki tarekat gitu ataupun jalan spiritual salik, ini ada, justru ini satu hal atau makom ataupun pembelajaran yang wajib harus diketahui gitu. Contoh misalnya Kang, Isra Mi'raj gitu. Kita kan udah bahas juga. Uraian kita tentang Isra Mi'raj kan jelas Isra itu kan Nabi mengalami dalam Isra Mi'raj itu bertemu dengan orang-orang terdahulu. Tapi kan yang nyampe ke kita kisahnya disampaikan, tapi terbatas pada kisah. Ya. Sebuah dongeng gitu. Nah, bagi teman-teman yang setia menonton Tiga Fakir, kita jadi teman nih. Tiga Fakir ini jadi teman untuk menguak itu. Setidaknya membuka diri untuk wacana ini. Nah, kemarin dibahas juga Isra Mi'raj itu hanya satu cerita dongeng pada kita. Sampai sekarang mungkin banyak orang usianya 70 masih dongeng aja. Nah, begitu kita disingkap rahasia Isra Mi'raj, bukankah kita perjalanan ke masa lalu? Nah, itu kan reinkarnasi gitu. Apalagi kalau bukan reinkarnasi. Jadi sengaja dihilangkan, ada aspek politik, situ kan bagian dari drama semesta kan gitu. Dunia ini panggung sandiwara, ada aja di ceritanya Bhagavad Gita juga Mahabharata itu Satya Devi begitu dia menikah sama Sentanu, dia kan anak nelayan, dia pingin turunannya raja, akhirnya nggak bisa-bisa karena memang bibit bebet bobotnya nggak masuk. Yang raja harus tetap Kurawa atau Pandawa gitu, akhirnya kan chaos gitu. Jadi kisah-kisah ini ada. Jadi kalau misalnya sengaja dihilangkan, ya ada aspek politik karena mengganggu, tapi juga ini tetap disimpan. Saya teringat karena Mas Soni tadi dalam tradisi Islam ada yang vulgar ngomong ini, agama Bahai juga gitu. Agama Bahai itu juga vulgar gitu. Kalau di Islam, kalau teman-teman yang ingin dengar ini dari tradisi Islam, ya jangan hanya berwawasan pada teologi dan fikih. Kalau masuk ke Sufism itu sudah ada gitu. Jadi pendapat saya, perenungan saya bukan sengaja dihilangkan. Tadi kan udah sisi politik, karena perjalanan kita belum ke situ. Jadi kalau mau suluk, mau nggak mau bertemu dengan ini, bagaimana dong? Bagaimana saya bisa akan ilahi rojiun secara hakikat, mengalami tauhid? Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud, Syekh Siti Denar nyebut manunggaling kaula Gusti. Kalau di Islam suka disebut kul huwallahu ahad, ahad, ikhlas. Kalau saya belum melewati fase-fase jiwa saya yang masih belum kelar. Jadi ya sekarang terus terang reinkarnasi bagi saya itu jadi berbeda. Jadi welcome. Masuk suluk dulu, mengalami, nanti akan terbongkar. Justru Anda akan ingin tahu ini. Gitu. Jadi bukan sengaja dihilangkan kalau menurut saya. Tapi guru yang mengajarkan kepada kita itu, dia sendiri belum mengalami. Sekarang kan kita sedikit nih ngalamin icip-icip nih. Ya kita ngomong dong, buktinya ini kita ngomong, didengarkan banyak orang. Nggak tahu nanti 5 tahun yang akan datang masih ditonton orang ini kan jadi seru gitu. Atau nanti kita reinkarnasinya model Star Wars gitu kan, hidup di planet mana kan. Itu menarik juga kan, waktu zaman musim kiamat sudah dekatnya versi Hollywood itu kan ada itu 2012 yang dapat teks dari suku Maya gitu. Itu wah kalau bumi ini sudah hancur nih, pokoknya pemahaman kiamat. Kalau kita bahas reinkarnasi, pemahaman kiamatnya jadi lebih clear loh. Bener. Itu banyak yang takut loh. Banyak yang 2012 takut. tuh banyak yang bimbang. Orang dikasih framing dari Hollywood. Iya. Nah ternyata lewat juga, ada kiamat berikutnya, kebangkitan namanya COVID gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, justru kalau mau paham iman pada kodok dan kodar, takdir, iman pada hari kiamat, surga neraka,
ya bahaslah, masuklah kepada pemahaman reinkarnasi. Jadi balik lagi Mas Sony, secara politis dihilangkan karena kepentingan pribadi, tapi kalau dari sisi ajaran ini tetap terjaga. Di Quran masih ada, nggak bisa dihilangkan. Gimana mau menghapus itu? Kalau di filsafat tasawuf, dia filsafat kan bagiannya itu kan, oh pendapatnya Al-Ghazali begini, pendapatnya Al-Farabi begini, pendapatku begini berdasarkan pengalamanku. Itu ada kerendahan hati di situ. Kita kan juga begitu. Kalau saya ditanya, ya itu ada. Mau setuju atau tidak, dia ada. Seperti hukum Taurat, hukum gravitasi. Jadi kayak Isra Mi'raj tadi Mas Sony. Isra Mi'raj itu mau kita buat sebagai cerita sehingga sholat nggak husu-husu. Jadi peringatan mulu ya. Tadi saya suka tadi kalimat Mas Sony. Mulailah kita mengajarkan ajaran agama itu sebagai pengalaman. Itu yang saya maksud direct path, Kang Abu. Direct path, direct experience. Karena cerita nabi-nabi, untuk apa itu kita alami? Ya saya pernah mengikuti kursus ataupun kajiannya Fusus Al-Hikam berkali-kali, Ibnu Arabi. Nabi-nabi itu harus kita alami juga gitu Mas. Kita kontemplasi gitu. Oke, kisah Nabi Adam begini, kisah Nabi Nuh begini, kisah Nabi Musa begitu. Oke, sudah selesai sebagai sebuah cerita menarik, ada keajaiban, ada mukjizat. Tapi aspek kontemplatifnya buat saya apa direct path-nya? Itu kan indah justru. Karena ada jebakan pemahaman dangkal reinkarnasi kan kayak kemarin yang kita bahas. Wah, nggak apa-apalah bersenang-senang sekarang, ntar lahir lagi kan. Iya. Jadi ini ada plus minusnya nih. Iya. Tapi kalau teman-teman yang salikin atau pencari ingin tahu jawaban tentang kenapa ini begini, keadilan Tuhan di mana, ini salah satu undangan yang bagus. Jadi kita justru di Tiga Fakir ingin menunjukkan apa adanya. Oke, menarik. Dan mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan banyak nih. Percaya nggak? Nah gitu ya. Perspektif Mas Sony dulu gitu. Kalau kita bicara percaya ya kan, kamu percaya reinkarnasi nggak? Kan itu jadi kayak percaya tuh kayak jadi pengetahuan yang argumentatif. Sementara taklik. Iya, semuanya konteksnya tuh adalah sesuatu yang di luar gitu. Padahal kan yang namanya, balik lagi ya, direct path itu bukan masalah di luar atau pengetahuan. Gimana Mas Sony? Itu tadi, orang percaya dan orang nggak percaya akan dua-duanya berdebat atas sesuatu yang dua-duanya belum pernah mengalami gitu. That's it. Benar sih. Iya kan? Jadi artinya dia percaya. Penyakit orang percaya adalah tidak mau ngalamin. Jadi udah percaya aja. Padahal ini bukan suatu ajakan untuk percaya, tapi ajakan untuk mengalami. Gitu. Makanya Nabi Isa di Yohanes 3 tadi dibilang, seseorang tidak akan mungkin kembali ke kerajaan Allah kalau tidak mengalami dua jenis kelahiran, yaitu kelahiran sebagai air dan kelahiran sebagai roh. Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj. Isra itu kelahiran sebagai air atau past life gitu. Dan kelahiran lagi, Mi'raj itu adalah kelahiran roh. Rohnya kembali bertemu dengan sumbernya, itu namanya kelahiran. Begitu dia pulang, dia akan mengalami suatu kesadaran yang sangat berbeda setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu suatu hal yang harus dialamin gitu. Nah, kalau nggak percaya, dia akan langsung blocking kan. Dia akan blocking dan ya kami juga nggak percaya, gimana mau tergerak untuk ngalamin gitu. Nah ini yang bahaya sebenarnya. Jadi jangan percaya, jangan nggak percaya gitu. Lebih baik kita kosongan aja, kosongan, contemplate, duduk apapun yang Tuhan hendak anugerahkan. Saya nggak mau tolak gitu. Jangan terus kita menciptakan hambatan, halangan, rintangan dan sebagainya. Udah open aja, lepas aja gitu. Dan kalau pada saatnya kita sudah sampai kodarnya itu, ukurannya udah sampai, maka kita kan takdirnya mengalami itu lagi. Gitu. Tapi kalau kita mau mengalami juga nggak akan ngalamin kok kalau ada kemauan. Jadi harus di-surrendering semua. Ini kita tuh cuma mau bilang bahwa ini suatu hakikat, keniscayaan. Ya, yang akan terjadi dan ini harus dialamin. Bahwa kemudian kamu mau percaya mau enggak, kamu akan ngalamin. Tetapi kalau kamu percaya, jangan
tidak mau ngalamin, akhirnya kamu tidak mempunyai pengalaman yang indah ini. Dan tadi Yesus sudah bilang kan, Nabi Isa sudah bilang, kamu tidak akan kembali ke Tuhan kalau tidak mengalami 2 jenis kelahiran. Jadi artinya, balik lagi. Ini kan kurikulum. Ya. Kalau kamu nggak percaya kamu ngalamin, kamu akan kembali ke Tuhan gitu. Kalau kamu nggak mi'raj waktu kamu di kehidupan ini, ya kamu nggak akan tahu kenapa sih harus kembali ke Tuhan gitu. Cuma sekedar kata-kata aja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana cara kembali, kenapa, segala macam tuh harus dialamin sih gitu. Jadi ya seperti 2 orang di depan restoran Padang membicarakan tentang rendang. Lebih baik masuk, pesan dan beli, jangan lupa bayar. Gitu. Icip gitu. Iya, jangan didebatin gitu. Oh keren Mas, thank you. Saya mau tambahin ini. Ya, gimana Bang? Ini adalah satu pendekatan yang dibutuhkan zaman sekarang menurut saya. Saya kan gunakan istilah direct path atau alami baru kamu ngerti gitu. Tapi memang supaya orang siap mengalami, kita buka juga knowledge-nya, pengetahuan dari referensi kitab suci, pengetahuan dari sisi saintifik, dokumenter udah ada, orang udah tertarik, tapi juga ada tuntunan untuk bagi mereka yang siap untuk mengalami langsung gitu. Jadi ada orang kan, saya percaya, tapi berhenti di situ aja. Padahal ini kan memang ada panggilan untuk, saya menggunakan kata panggilan, kalau Mas Sony menggunakan kurikulum yang harus akan melewati itu. Jadi di 3 fakir ini bisa mulai diberikan satu pendekatan langsung nih. Jangan berbanyak-banyak lagi dengan dogma nakut-nakutin, karena tidak kemana-mana. Sudah hari gini kita masih terjebak di situ, dan ya dia akan selalu banyak pertanyaan yang tidak kelar. Justru ini undangan untuk bisa menjawab pertanyaan pikiran, juga mencicipi apa yang sesungguhnya dikasih tahu di kitab suci. Terus terang ya, kalau kita sudah diberikan karunia mencicipi mengalami ini, tersingkap, itu baca Al-Quran atau kitab suci tadi yang dibaca Mas Sony, itu enak sekali. Oh, itu benar tuh. Kalau bahasa ininya kan, kalau Qori lagi habis walad dolin atau itu sodaqallahul azim. Wah, itu benar. Baru itu saya mau ngomong. Sodaqallahul azim itu bukan setelah tutup kitab sodaqallahul azim, nggak gitu. Iya benar. Sodaqallahul azim itu setelah mengalami apa yang ada di sini, baru kita bilang sodaqallahul azim. Surat 12 ayat 111. Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat loh gitu. Betul, betul. Ini real. Aku ngalamin gitu. Gitu sih. Dan mungkin sekarang kalau ada orang baca Quran, menurut survei ini Bang namanya Mas Andi, saya suka nanya, ibu bapak kalau baca Quran tenang nggak? Tenang banget dia. Kenapa mereka tenang coba? Nggak ngerti isinya masalah. Nggak tahu apa gitu. Makanya kalau Imam Masjidil Haram lagi baca surat-surat surga happy gitu. Lagi baca surat neraka ya sedih gitu. Nah makmumnya yang orang Indonesia gitu misalnya nggak ngerti ya udah, karena ya balik lagi ya di situ nggak ada rasa lah. Aku pernah ada cerita tuh. Jadi suatu hari imam itu baca dengan suara yang sangat indah. Semua orang kayak wah terbuai gitu. Padahal itu lagi ngomongin pembunuhan Habil dan Qabil. Saya bilang, loh ini kan surat 5 ayat 27, kenapa pada ini gitu, iya gitu. Padahal kan tentang pembunuhan ya. Tapi gimana? Sodaqallahul azim. Maaf benar. Yang benar apa? Pokoknya benar aja. Nah itu balik lagi ke situ sih. Oke, terima kasih. Ini yang penting kita agak sedikit shifting paradigm. Karena sekali lagi ini bukan convincing anything, bukan untuk meyakinkan, ini bukan paling benar. At least ini adalah sesuatu yang kita sama-sama, saya mengalami, Bang Damai mengalami, Mas Yoni mengalami, kita berbagi pengalaman. Dan berbagi pengalaman ini siapa tahu teman-teman juga ada yang interestnya satu frekuensi, dan kita bisa berdialog, dan saya rasa akan menemukan keasikan ketika kita berdialog dalam frekuensi yang sama. Jadi ini bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk dipercayai, bukan untuk langsung diiyahkan, tapi poinnya adalah ilmu yakin, saya tahu ilmunya, tapi menyaksikan, tapi yang paling terpenting adalah hakul yakin, bagaimana dari pengetahuan menjadi sebuah pengalaman. Terima kasih.